Api kecil di sekolah pagi itu udara masih basah oleh sisa hujan semalam. Daun-daun jambu di halaman sekolah meneteskan butir air yang jatuh pelan ke tanah. Dari jauh, suara langkah tergesa terdengar menembus lorong panjang menuju ruang guru. Langkah itu milik seorang perempuan dengan jas abu-abu. Wajahnya tegas, rambutnya disanggul rapi. Bu Rinia, kepala sekolah yang dikenal keras sekaligus disegani. Di tangannya, sebuah laporan kecil tentang siswa yang tertangkap merokok di belakang laboratorium. Nama anak itu, Raffi, kelas 3 SMP. Anak yang cerdas, tapi beberapa kali sudah diberi peringatan. Bu Rinia berdiri di depan kelas, menatap Raffi dengan pandangan yang lebih dalam dari sekadar amarah. Berapa kali saya harus bilang, nah, sekolah ini bukan tempat untuk melatih kebiasaan yang membunuh pelan-pelan. Raffi diam. Beberapa teman di kelas menunduk. Udara menjadi dingin, tegang. Bu Rinia tahu anak itu bukan nakal. Ia hanya sedang kehilangan arah. Tapi sebagai kepala sekolah, ia juga tahu. Disiplin harus jadi fondasi, bukan belas kasihan. Tangan Bu Rinia terangkat pelan, lalu satu tamparan keras terdengar. Semua siswa terperanjat. Raffi memegang pipinya, tapi tidak menangis. "Kamu saya keluarkan dari sekolah," kata Bu Rinia akhirnya, suaranya datar. "Kamu boleh cari tempat lain untuk belajar tentang tanggung jawab." Di ruang guru, keheningan berubah jadi riuh pelan. Beberapa guru saling berbisik. Ada yang setuju, ada yang menggeleng. Dari ujung meja, seorang guru muda dengan wajah lembut angkat bicara. "Bu Nia, Bu, saya rasa itu terlalu keras." "Anak itu masih bisa dibina," katanya, suaranya pelan tapi menohok. "Kita ini guru, bukan hakim." Semua mata beralih padanya. Bu Rinia menatapnya lama, tatapan seorang pemimpin pada guru muda yang berani menantang. "Nia," katanya akhirnya, "kita guru memang tak boleh berhenti membina, tapi kita juga tak boleh takut memberi batas." Ruang itu menjadi dingin. Hening yang panjang menggantung di antara dua perempuan itu. Yang satu, pemimpin yang memegang prinsip. Yang lain, idealis muda yang mulai merasa dirinya lebih benar dari semua orang. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang kecil. Sebuah api yang kelak membakar lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Karena malam harinya, di ruang rumah kecilnya, Bu Nia menatap layar laptop dengan cermat. Ia menulis laporan untuk Dinas Pendidikan. Tindakan kekerasan terhadap siswa, disertai pengusiran tanpa prosedur. Kalimat itu terlihat sederhana, tapi di baliknya tersembunyi niat besar. Bukan hanya soal membela murid, ada ambisi yang belum pernah ia akui, bahkan kepada dirinya sendiri. Keinginan untuk menggantikan posisi itu. Beberapa hari kemudian, surat pemanggilan dari dinas datang. Bu Rinia dipanggil untuk klarifikasi. Tak ada yang menyangka bahwa isu kecil di kelas bisa mengguncang satu sekolah. Siswa dan guru menjadi bisik-bisik. Beberapa pihak menekan, meminta agar Bu Rinia diperiksa. Di ruangannya yang sederhana, Bu Rinia menandatangani surat tugas sementara. Ia dinonaktifkan sampai proses selesai. Saat keluar dari ruangan, matanya menatap taman sekolah yang ia rawat selama bertahun-tahun. Anak-anak berlari di halaman. Tidak tahu bahwa hari itu kepala sekolah mereka pergi dengan hati berat. Kebenaran itu seperti benih, katanya pada wakil kepala sekolah yang mengantarnya. Kadang ditanam di tanah yang kering, tapi tetap akan tumbuh pada waktunya. Ia menatap papan nama bertuliskan Kepala Sekolah, Rinia Kartasasmita. Lalu menurunkannya pelan. Sebelum meninggalkan sekolah, ia berhenti sebentar di depan kelas Raffi, siswa yang dikeluarkan itu. Anak itu menatap dari balik jendela, wajahnya bingung dan bersalah. Bu Rinia hanya tersenyum kecil, lalu pergi tanpa sepatah kata. Sore hari Bu Nia duduk di kursi yang sama, kursi kepala sekolah. Tangannya menyentuh meja itu, dingin dan berat. Di sana masih ada bekas pena Bu Rinia, kalender yang belum diganti, dan buku agenda yang belum sempat ditutup. Dia membuka buku itu. Di halaman terakhir tertulis tulisan tangan rapi. "Jangan terlalu sibuk menjadi baik, sampai lupa menjadi benar." Tulisan itu seperti menatap balik ke arahnya, membuat napasnya tertahan sejenak. Tapi hanya sebentar, karena tak lama kemudian sekretaris masuk dan berkata, "Selamat Bu Nia, Dinas menunjuk Ibu sebagai pelaksana tugas kepala sekolah sementara." Suara itu membuat seluruh ruangan terasa berputar, antara bangga dan takut, antara lega dan hampa. Ia menatap kaca di depannya. Refleksinya sendiri terlihat asing.
Tugas ini sementara, katanya pelan. Tapi siapa tahu sementara bisa jadi selamanya. Di luar jendela, langit mulai gelap. Hujan turun kembali seperti mengulang pagi tadi, tapi kali ini airnya lebih dingin. Ruang kepala sekolah seolah punya napas baru. Napas yang tenang di permukaan, tapi menyimpan badai di bawahnya. Malam itu, ketika semua guru sudah pulang, Bunia berjalan sendirian di koridor panjang. Dia melewati papan nama di depan ruang kepala sekolah. Tulisannya masih belum diganti. Dia berhenti sejenak memegang papan itu, lalu tersenyum tipis. Sekarang, giliranku. Suara itu pelan, tapi cukup keras untuk mengisi ruang kosong di antara lampu neon yang berkelip. Namun di sudut sekolah yang sepi, penjaga malam berkata ia melihat seseorang berdiri di halaman. Perempuan dengan jas abu-abu, rambut disanggul, berdiri menatap gedung dari luar pagar. Ia tidak masuk, hanya menatap, lalu pergi begitu saja. Ketika penjaga mendekat, yang tersisa hanyalah bekas jejak sepatu di tanah basah. Dan di ruang kepala sekolah, buku agenda Burinia tiba-tiba terbuka sendiri oleh angin, tepat di halaman yang sama. Kebenaran memang lambat berjalan, tapi ia tidak pernah berhenti. Kehidupan baru yang tak tenang pagi pertama tanpa Burinia terasa aneh di sekolah itu. Lorong yang biasanya ramai suara langkah sepatu kini hanya diisi derap sepatu Bunia sendiri. Bau cat baru di ruang kepala sekolah belum sempat menghapus aroma lama. Aroma melati kering, yang dulu selalu ditaruh Burinia di pojok meja. Setiap kali Bunia membuka pintu, sesuatu di dadanya terasa berat. Dia berusaha menenangkan diri dengan menata bunga plastik di vas baru, menulis visi misi di papan tulis, dan menandatangani surat-surat yang dulu dikerjakan Burinia. Tapi entah kenapa, setiap tanda tangannya terasa seperti meniru, bukan memimpin. Seminggu kemudian, berita resmi turun. Burinia dinonaktifkan sementara waktu menunggu hasil pemeriksaan. Namun rumor berkembang lebih cepat daripada surat resmi. Beberapa media lokal menulis judul mencolok. Kepala sekolah diduga lakukan kekerasan fisik terhadap siswa. Bunia membaca berita itu berkali-kali. Ada kepuasan kecil yang tidak ingin ia akui. Tetapi malam harinya ketika ia menatap cermin, bayangan Burinia seolah berdiri di belakangnya. Tenang tanpa marah. Kamu yakin ini caramu menang? Bisik hati kecilnya sendiri. Hari-hari berikutnya Bunia sibuk dengan rapat dinas dan perhatian media. Ia diwawancarai, diminta tanggapan, dipuji karena berani bersuara. Beberapa guru senior menepuk bahunya, berkata, ibu memang pantas memimpin. Namun di ruang guru yang sama, ada juga yang menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara curiga dan kasihan. Ruang kerja baru itu terasa lapang, tapi juga sunyi. Yumemutlai sering memandangi kursi di depannya kosong, seolah menunggu seseorang datang duduk dan menegur. 3 bulan berlalu, Burinia belum kembali. Tak ada kabar, tak ada klarifikasi. Surat pemberhentiannya belum turun, tapi posisinya telah diisi oleh Bunia secara resmi. Di suatu sore, datang seorang pria parubaya ke sekolah. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Aditya, suami Burinia. Wajahnya lelah tapi bersih, matanya tenang. Dia menyerahkan beberapa dokumen pribadi untuk administrasi akhir. Ibu Rinia sedang di luar kota. Tanya Bunia dengan suara dibuat ramah. Beliau baik-baik saja? Pak Aditya hanya tersenyum tipis. Dia sedang menata ulang hidupnya, Bu. Kadang, yang hancur bukan akhir tapi awal dari sesuatu. Kalimat itu menancap lama di benak Bunia. Beberapa tahun berjalan cepat. Sekolah berkembang, tapi semangat di dalamnya menurun. Guru-guru lama satu persatu pindah. Beberapa memilih ikut program yayasan baru di luar kota. Mereka bilang, yayasan itu dikelola seorang perempuan tegas yang tak suka tampil di publik. Namanya disebut-sebut sebagai Bu R. Awalnya Bunia tak peduli. Tapi ketika suaminya, Pak Adi, guru olahraga, kehilangan pekerjaannya karena restrukturisasi, sesuatu terjadi. Ia mendapat tawaran mengajar dari sebuah yayasan besar dengan gaji tinggi dan fasilitas lengkap. Nama yayasan itu membuat darah Bunia berhenti mengalir sesaat. Yayasan Kartasasmita. Kamu yakin mau ke sana? Tanya Bunia, nadanya meninggi. Itu cuma pekerjaan, jawab suaminya tenang. Dan kabarnya, pimpinannya orang yang sangat menghargai kinerja. Malamnya Bunia tak bisa tidur.
Ia membuka internet mencari berita tentang yayasan itu. Foto gedung megah, murid-murid berseragam rapi, dan program beasiswa muncul di layar. Di bawahnya nama pendirinya tercetak kecil, Rinia Kartasasmita Foundation. Tangannya gemetar. Rinia, nama yang sudah ia kubur jauh dalam ingatan. Hari pertama suaminya bekerja di yayasan itu, Bunia ikut mengantar. Ia menunggu di mobil sambil memperhatikan gedung kaca tinggi dengan logo melingkar huruf R. Tak ada nama lain di papan depan, hanya itu. Tapi di setiap detiknya, seolah udara di sekitar menatap balik padanya. Sore hari suaminya pulang dengan wajah cerah. Ibu Rinia luar biasa, katanya spontan. Ternyata beliau yang memimpin yayasan ini. Tapi anehnya beliau bersikap sangat profesional, seolah tak mengenal aku. Bunia terdiam. Di dalam dirinya, perasaan campur aduk mulai menumpuk. Antara takut, malu, dan kagum yang tak ingin diakui. You tahu semua betul lah, Bu Rinia tidak melupakan. Tapi ia juga tidak membalas. Setidaknya, belum. Beberapa minggu kemudian kabar lain datang. Bu Rinia tidak hanya mendirikan yayasan pendidikan, tapi juga memegang saham besar di sebuah perusahaan properti nasional. Namanya muncul di daftar direktur. Duduk sejajar dengan nama-nama besar yang biasa muncul di televisi. Ia menjadi salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia pendidikan dan bisnis sekolah. Tempat Bunia dulu bekerja kini tampak kecil dibanding yayasan-yayasan modern milik Bu Rinia. Guru-guru lama yang dulu membelanya, satu persatu diangkat jadi pimpinan cabang di perusahaan itu. Sementara Bunia masih di sekolah kecil yang mulai kehilangan murid. Setiap malam Bunia duduk di teras rumahnya yang sepi. Ia menatap suaminya yang kini sering lembur di yayasan milik Bu Rinia. Anaknya juga magang di sana, mengerjakan proyek sosial. Mereka berdua sering memuji sistem kerja yang rapi, suasana disiplin tapi hangat. Dan tiap kali nama Ibu Rinia disebut, Bunia hanya bisa tersenyum hambar. Hebat ya, Bu Rinia sekarang, katanya suatu malam pada suaminya. Iya, dan anehnya beliau tidak pernah menyinggung masa lalu. Seolah semuanya sudah selesai. Tapi di hati Bunia semuanya belum selesai. Karena setiap kali mendengar nama itu, ada bagian dari dirinya yang bergetar antara iri dan takut. Suatu sore, ketika ia datang ke yayasan menjemput anaknya, Bunia melihat dari jauh sosok itu. Bu Rinia berdiri di tangga, dikelilingi staf dan guru. Wajahnya masih sama tegas, tapi kini memancarkan wibawa baru. Tenang, berjarak, dan sangat kuat. Untuk sesaat mata mereka bertemu. Bu Rinia hanya mengangguk kecil, senyum sopan tanpa ekspresi. Tapi di balik senyum itu, Bunia tahu. Itu bukan maaf. Itu peringatan halus bahwa hidup kadang menagih harga dari cara kita menang. Angin sore berhembus di halaman luas yayasan. Bendera berkibar di depan gedung utama. Sementara langit berubah keemasan. Bunia melangkah pelan menuju aula, tempat rapat besar tahunan akan dimulai. Sembari ditua, semua cabang yayasan dipanggil, termasuk divisi tempat suaminya bekerja. Suasana rapat megah tapi dingin. Deretan kursi empuk berjajar rapi. Di panggung depan berdiri satu podium dengan logo melingkar huruf R besar. Huruf yang terasa seperti tanda kuasa dan kenangan yang tak bisa dihapus. Ketika pintu terbuka, semua berdiri. Bu Rinia masuk. Gaunnya sederhana, warna abu lembut. Rambutnya disanggul seperti dulu. Tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Tenang, tapi mengandung otoritas yang tak bisa dilawan. Jadi dia tampaknya seperti kepala sekolah lagi. Seperti pemilik dunia kecil yang pernah menyingkirkannya. Terima kasih sudah datang. 3 tahun kita membangun dari nol. Dan sekarang yayasan ini berdiri di 11 kota. Suara Bu Rinia lembut tapi dalam. Setiap kata menancap. Bunia yang duduk di baris tengah menunduk. Mencoba mencatat tapi tangannya gemetar. Suaminya duduk di baris depan, bertepuk tangan bangga. Itu yang paling menusuk hatinya. Setelah sesi utama, Rinia memanggil beberapa guru untuk berdiskusi privat di ruang rapat kecil. Bunia termasuk salah satunya, sebagai perwakilan sekolah lama yang dulu sempat menjadi bagian awal perjalanan Rinia. Ruang itu beraroma kopi dan kertas baru. Di dinding, tergantung foto-foto kegiatan yayasan, seminar, pembangunan sekolah, kunjungan sosial, dan di tengahnya, foto Bu Rinia sedang memotong pita peresmian sekolah pertama yayasan. Ditemani beberapa guru lama yang dulu membelanya, Bunia menatap foto itu lama.
Wajah-wajah lama itu kini menjadi direktur dan kepala cabang, sementara dirinya hanya tamu di ruangan yang dulu seharusnya ia pimpin. "Bu Nia, silakan duduk." Suara Bu Rinia memecah lamunannya. Nada suaranya lembut, tapi ada kekuatan di dalamnya yang membuat orang ingin patuh tanpa diminta. "Saya senang sekali Ibu bisa hadir," lanjutnya. "Saya dengar putra Ibu magang di divisi sosial kami. Anak yang sopan dan cerdas." "Terima kasih Bu," jawab Nia, suaranya hampir bergetar. "Kami sangat menghargai kesempatan ini." "Kesempatan itu bukan milik saya, Bu Nia," saut Rinia sambil menulis sesuatu di map. "Kesempatan milik orang yang siap memikul akibat dari perbuatannya." Seketika ruangan hening, suara jam dinding terasa begitu keras. Nia menatap wajah Rinia yang tenang tanpa senyum. Ia tahu arah kalimat itu, tapi Bu Rinia tidak sedang marah, ia hanya sedang mengukur. 3 tahun lalu, kata Rinia perlahan, ada surat laporan yang membuat saya kehilangan pekerjaan. Tapi saya tidak pernah menyebut siapa yang menulisnya. Karena saya percaya waktu punya cara sendiri untuk menunjukkan wajah sebenarnya dari seseorang. Bu Nia menunduk. Jari-jarinya saling menggenggam erat di atas meja. Saya tidak bermaksud menjatuhkan, Bu. Saya hanya... Setelah menilai situasi, Rinia menutup mapnya. Tidak apa. Kadang niat baik bisa jadi racun kalau dibungkus ambisi. Kata-kata itu pelan, tapi seperti air yang dingin menyentuh luka lama. Nia tak bisa menahan air matanya. "Saya menyesal, Bu, sungguh. Tapi saya juga ingin tahu, kenapa Ibu tidak membalas saat itu?" Bu Rinia menatap keluar jendela. Langit sore mulai berubah jingga. "Karena saya tidak ingin jadi sama dengan orang yang melukai saya. Tapi," lanjutnya pelan, "saya tidak lupa saat rapat selesai semua berdiri." Bu Rinia berjalan keluar diiringi para staf. Tapi sebelum pintu tertutup, ia berhenti dan menatap Bu Nia. "Mulai minggu depan, posisi suami Ibu akan dipindah ke cabang luar kota. Bukan karena kinerjanya buruk, tapi karena saya ingin melihat apakah kesetiaan masih bisa tumbuh di tanah yang jauh dari bayang-bayang masa lalu." Kata-kata itu seperti tamparan lain, tapi kali ini tak berbunyi. Bu Nia menatap punggung Bu Rinia yang menjauh, tegak, kuat, dan sulit dijangkau. Yuyo ingin berteriak, tapi suaranya mati di tenggorokan. Malamnya, Bu Nia duduk sendirian di ruang tamu. Surat keputusan mutasi suaminya tergeletak di meja. Anaknya berusaha menenangkannya, tapi ia hanya diam. "Ibu, mungkin Bu Rinia punya alasan." "Anakku," katanya pelan, "ada orang yang memaafkan dengan kata, ada yang memaafkan dengan sikap. Tapi yang paling menyakitkan adalah orang yang memaafkan dengan keberhasilan." Air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Bu Nia memberanikan diri mengunjungi gedung pusat yayasan lagi. Harry tidak mau mengemis jabatan, hanya ingin bicara. Namun satpam di lobi berkata lembut, "Maaf, Bu Rinia sedang rapat di luar negeri." Tapi beliau titip pesan. Dari amplop kecil yang diberikan, hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan halus. "Kita tidak selalu bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar hidup di bawah bayangannya tanpa tersesat." Bu Nia menutup amplop itu pelan. Ia tahu pesan itu bukan hinaan, tapi juga bukan maaf. Itu pengingat bahwa kekuasaan Bu Rinia kini bukan sekadar jabatan. Dia telah menjadi simbol keadilan yang sunyi. Keadilan yang tidak perlu teriak untuk membuat dunia diam. Hari itu, Bu Nia berdiri lama di depan gedung tinggi yayasan. Dia menatap logo huruf R besar yang berkilau di terpa matahari. Di pantulan kaca, ia melihat 2 bayangan. Dirinya sendiri yang kecil dan bayangan Bu Rinia yang tegak, jauh di atas tangga utama. Itu, hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Dan entah kenapa, di balik semua perih itu, ada bagian kecil dari dirinya yang justru merasa lega. Karena akhirnya, kebenaran berdiri di tempat yang semestinya. Angin sore berhembus di halaman luas yayasan. Bendera berkibar di depan gedung utama, sementara langit berubah keemasan. Bu Nia melangkah pelan menuju aula tempat rapat besar tahunan akan dimulai. Hari itu, semua cabang yayasan dipanggil, termasuk divisi tempat suaminya bekerja. Suasana rapat megah tapi dingin. Deretan kursi empuk berjajar rapi. Di panggung depan berdiri satu podium dengan logo melingkar huruf R besar. Huruf yang terasa seperti tanda kuasa dan kenangan yang tak bisa dihapus. Ketika pintu terbuka, semua berdiri. Bu Rinia masuk. Gaunnya sederhana, warna abu lembut. Rambutnya disanggul seperti dulu.
Tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Tenang, tapi mengandung otoritas yang tak bisa dilawan. Ia tidak tampak seperti kepala sekolah lagi. Dia smart Flipa Indonesia yang pernah menyingkirkannya. Terima kasih sudah datang. 3 tahun kita membangun dari nol, dan sekarang yayasan ini berdiri di 11 kota. Suara Bu Rinia lembut tapi dalam. Setiap kata menancap. Bunia yang duduk di baris tengah menunduk. Mencoba mencatat tapi tangannya gemetar. Suaminya duduk di baris depan bertepuk tangan bangga. Itu yang paling menusuk hatinya. Setelah sesi utama, Rinia memanggil beberapa guru untuk berdiskusi privat di ruang rapat kecil. Bunia termasuk salah satunya. Sebagai perwakilan sekolah lama yang dulu sempat menjadi bagian awal perjalanan Rinia. Ruang itu beraroma kopi dan kertas baru. Di dinding tergantung foto-foto kegiatan yayasan, seminar, pembangunan sekolah, kunjungan sosial. Dan di tengahnya, foto Bu Rinia sedang memotong pita peresmian sekolah pertama yayasan. Ditemani beberapa guru lama yang dulu membelanya. Bunia menatap foto itu lama. Wajah-wajah lama itu kini menjadi direktur dan kepala cabang. Sementara dirinya hanya tamu di ruangan yang dulu seharusnya ia pimpin. Bunia, silakan duduk. Suara Bu Rinia memecah lamunannya. Nada suaranya lembut tapi ada kekuatan di dalamnya, yang membuat orang ingin patuh tanpa diminta. Saya senang sekali Ibu bisa hadir, lanjutnya. Saya dengar putra Ibu magang di divisi sosial kami, anak yang sopan dan cerdas. Terima kasih Bu, jawab Nia, suaranya hampir bergetar. Kami sangat menghargai kesempatan ini. Kesempatan itu bukan milik saya, Bu Nia, saut Rinia sambil menulis sesuatu di map. Kesempatan milik orang yang siap memikul akibat dari perbuatannya. Seketika ruangan hening. Suara jam dinding terasa begitu keras. Nia menatap wajah Rinia yang tenang tanpa senyum. Jadi tekuk marah kalimat itu. Tapi Bu Rinia tidak sedang marah. Ia hanya sedang mengukur. 3 tahun lalu, kata Rinia perlahan, ada surat laporan yang membuat saya kehilangan pekerjaan. Tapi saya tidak pernah menyebut siapa yang menulisnya. Karena saya percaya, waktu punya cara sendiri untuk menunjukkan wajah sebenarnya dari seseorang. Bunia menunduk. Jari-jarinya saling menggenggam erat di atas meja. Saya tidak bermaksud menjatuhkan, Bu. Saya hanya salah menilai situasi. Rinia menutup mapnya. Tidak apa. Kadang niat baik bisa jadi racun kalau dibungkus ambisi. Kata-kata itu pelan, tapi seperti air yang dingin menyentuh luka lama. Dia tak bisa menahan air matanya. Saya menyesal, Bu, sungguh. Tapi saya juga ingin tahu, kenapa Ibu tidak membalas saat itu? Bu Rinia menatap keluar jendela. Langit sore mulai berubah jingga. Karena saya tidak ingin jadi sama dengan orang yang melukai saya. Tapi, jadi lanjutnya pelan. Saya tidak lupa. Saat rapat selesai, semua berdiri. Bu Rinia berjalan keluar diiringi para staf. Tapi sebelum pintu tertutup, ia berhenti dan menatap Bunia. Mulai minggu depan, posisi suami Ibu akan dipindah ke cabang luar kota. Bukan karena kinerjanya buruk, tapi karena saya ingin melihat apakah kesetiaan masih bisa tumbuh di tanah yang jauh dari bayang-bayang masa lalu. Kata-kata itu seperti tamparan lain, tapi kali ini tak berbunyi. Bunia menatap punggung Bu Rinia yang menjauh, tegak, kuat, dan sulit dijangkau. Ia ingin berteriak, tapi suaranya mati di tenggorokan. Malamnya, Bunia duduk sendirian di ruang tamu. Surat keputusan mutasi suaminya tergeletak di meja. Anaknya berusaha menenangkannya, tapi ia hanya diam. Ibu, mungkin Bu Rinia punya alasan. Anakku, katanya pelan. Ada orang yang memaafkan dengan kata, ada yang memaafkan dengan sikap, tapi yang paling menyakitkan adalah orang yang memaafkan dengan keberhasilan. Air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa hari kemudian, Bunia memberanikan diri mengunjungi gedung pusat yayasan lagi. Ia tidak mau mengemis jabatan, hanya ingin bicara. Namun satpam di lobi berkata lembut, maaf Bu Rinia sedang rapat di luar negeri, tapi beliau titip pesan dari amplop kecil yang diberikan. Hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan halus. Kita tidak selalu bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar hidup di bawah bayangannya tanpa tersesat. Bunia menutup amplop itu pelan. Dia tahu pesan itu bukan hinaan, tapi juga bukan maaf. Itu pengingat bahwa kekuasaan Bu Rinia kini bukan sekadar jabatan. Ia telah menjadi simbol keadilan yang sunyi, keadilan yang tidak perlu teriak untuk membuat dunia diam. Hari itu,
Bunia berdiri lama di depan gedung tinggi yayasan. Iwi menatap logo huruf R besar yang berkilau di terpa matahari. Di pantulan kaca, ia melihat dua bayangan. Dirinya sendiri yang kecil, dan bayangan Burinia yang tegak jauh di atas tangga utama. Jody tahu, hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Dan entah kenapa, di balik semua perih itu, ada bagian kecil dari dirinya yang justru merasa lega. Karena akhirnya, kebenaran berdiri di tempat yang semestinya. Tahun-tahun berlalu seperti bayangan panjang di sore hari. Perusahaan dan yayasan yang dibangun Burinia kini berdiri megah di banyak kota. Setiap kali ada seminar nasional, namanya disebut sebagai contoh pemimpin perempuan yang tangguh dan visioner. Orang-orang memujanya. Ibu Rinia sosok yang tegas tapi berhati emas. Namun hanya segelintir orang yang tahu, di balik ketegasan itu tersimpan sejarah panjang, luka, fitnah, dan opening bayanitis yang tebenetik tegaan jiwain. Ia bukan perempuan tanpa rasa sakit. Ia hanya tidak mau kalah oleh rasa sakit. Ruang kerja Burinia kini luas, berdinding kaca dari lantai ke langit-langit. Di sana tergantung peta jaringan sekolah dan yayasan yang ia pimpin. Setiap cabang memiliki pemimpin, dan kebanyakan dari mereka adalah guru-guru lama yang dulu menentangnya. Orang-orang yang dulu meragukannya kini justru menjadi tangan kanannya. Ia percaya, waktu adalah saringan. Yang benar akan mengendap, yang palsu akan menguap. Dan kini, hasilnya tampak jelas. Ia tetap berdiri di puncak. Suatu pagi, sekretarisnya datang membawa daftar promosi jabatan. Beberapa nama baru direkomendasikan untuk menduduki posisi manajerial di perusahaan. Burinia membaca daftar itu pelan. Di antara banyak nama, matanya berhenti pada dua nama terakhir. Adi S. dan Rara A. Nia. Suami dan anak dari Bu Nia sekretaris menunggu keputusan. Burinia menutup map itu, menatap keluar jendela. Kota tampak hidup, hiruk-pikuk mobil, anak-anak berseragam, dan bendera yayasan berkibar di depan. Bu, apakah keduanya disetujui untuk promosi? Tanya sekretaris. Rinia tersenyum samar. Tidak, untuk saat ini cukup tetap di posisi mereka. Baik, Bu. Setelah sekretaris pergi, Rinia menarik napas panjang. Iwi tahu, keputusan itu bukan dendam. Itu cara dunia menyeimbangkan dirinya. Karena meskipun ia tidak menghukum, ia juga tidak akan memberikan kemudahan pada mereka yang pernah menjatuhkannya. Beberapa hari kemudian, ada rapat besar tahunan. Semua manajer dan staf berkumpul di aula. Burinia naik ke podium, mengenakan jas putih dan bros kecil berbentuk pena. Wajahnya memancarkan wibawa tenang. Bunia hadir di barisan belakang, bersama suami dan anaknya. Mereka semua berdiri ketika lagu yayasan dikumandangkan. 13 tahun lalu, kata Burinia membuka pidatonya, saya berdiri sendirian tanpa tahu apakah saya akan dihancurkan atau dikuatkan oleh keadaan. Tapi hari ini saya berdiri bersama orang-orang yang mengerti. Kejujuran mungkin kalah cepat, tapi tak pernah kalah arah. Suara tepuk tangan bergema panjang. Beberapa meneteskan air mata. Di barisan belakang, Bunia menunduk, air matanya jatuh diam-diam. Kira-kira kalimat itu ditujukan padanya, tapi tidak dengan kebencian. Itu adalah pesan dari seseorang yang telah melewati badai dan tetap utuh. Setelah acara, dunia anak Bunia, Rara, memberanikan diri menghampiri Burinia. Gadis itu membawa buku puisi hasil karyanya. Bu, saya hanya ingin memberikan ini. Itu menginspirasi saya untuk menulis. Burinia menatap gadis itu lembut. Terima kasih Rara, kamu anak yang baik. Teruslah menulis karena dunia butuh orang yang menuliskan kebenaran, bukan sekadar mengatakannya. Ia menepuk bahu Rara pelan. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang lembut tapi berjarak. Seperti seorang guru pada murid yang tak tahu seluruh kisah di balik tatapannya. Malamnya, ketika semua orang sudah pulang, Burinia berjalan menyusuri lorong kantor. Di dinding terpajang foto-foto para kepala cabang. Wajah-wajah muda penuh semangat. Iwi berhenti di satu titik, foto lama masa sekolah dulu. Ia sendiri di tengah, dikelilingi para guru termasuk Bunia di sisi kanan. Dia menyentuh bingkai itu dengan ujung jarinya. Aneh, gumamnya. Semua berubah, tapi rasa kecewa itu masih sama hangatnya. Ia tertawa kecil, lalu berbalik. Namun sebelum meninggalkan ruangan, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, aku tidak akan menghapus mereka.
Karena tanpa mereka aku tidak akan tahu seberapa kuat aku bisa berdiri. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Burinia semakin jarang terlihat di publik. Gemuilari mendelegasikan banyak tugas, tapi tidak pernah benar-benar meninggalkan posisinya. Di balik layar, semua keputusan besar tetap melewati tangannya. Semua yang datang padanya tahu, keputusan Burinia tidak pernah bisa ditebak tapi selalu adil. Dalam diam, ia menulis memo pribadi di buku hariannya. Aku belajar bahwa kekuasaan tidak selalu berarti memerintah. Kadang kekuasaan adalah kemampuan untuk tidak membalas, meski kita punya kesempatan. Ia menutup buku itu, menatap jendela dan berkata pelan, aku sudah memaafkan, tapi bukan untuk mereka, untuk diriku sendiri. Sementara itu, di rumahnya, Bunia duduk bersama suami dan anaknya. Mereka menonton berita di televisi, wawancara Burinia dalam acara penghargaan nasional. Ibu Rinia Kartasasmita, kata pembawa acara, disebut sebagai sosok pendidik yang berhasil mengubah luka menjadi kekuatan. Bunia tersenyum getir. Anaknya memegang tangannya pelan. Ibu pernah kenal dekat dengan beliau, ya? Pernah, jawab Bunia singkat. Beliau seperti apa? Seperti matahari, katanya lirih. Hangat, tapi kalau kamu terlalu dekat tanpa kesiapan, kamu bisa terbakar. Di akhir malam, Burinia menatap gedung yayasan dari jendela apartemennya. Lampu kota memantul di kaca. Ia menyesap teh hangat, lalu menulis catatan terakhir di buku hariannya. Ada orang yang menang dengan amarah. Ada yang menang dengan air mata. Tapi kemenangan sejati adalah milik mereka yang bisa diam dan tetap berdiri. Ia menutup buku itu, mematikan lampu, dan ruangan pun tenggelam dalam keheningan. Namun di luar, bendera yayasan masih berkibar tertiup angin malam, simbol dari satu hal yang tidak pernah jatuh, harga diri dan kebenaran yang bertahan dalam diam.